dan ikut serta pada para dosen dan mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, yaitu Prodi Arsitektur. Terima kasih kepada Bapak Dekan juga yang mewakilinya. Juga kepada para peserta, baik dosen dan juga mahasiswa dari 11 perguruan tinggi swasta dari program studi teknik arsitektur. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Juga para peserta, baik dosen dan juga mahasiswa, baik itu praktisi, juga alumni dari seluruh program studi yang ada. Yang terakhir yaitu para peserta dosen dan mahasiswa dari prodi di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Baik, dengan adanya webinar ini kami berharap harapan kami adalah akan menambah wawasan. Ya, yang pertama yaitu pastinya akan menambah wawasan, baik itu bagi para mahasiswa, juga dosen dan juga praktisi dalam rangka bidang perencanaan, perancangan serta pengembangan wilayah kota. Yang kedua yaitu membuka lebih luas lagi peluang kita dalam rangka akan melakukan kerjasama dan kolaboratif dalam rangka kita dapat berkontribusi untuk pengembangan wilayah kota dan juga dalam pengembangan baik itu wilayah dan kota di Jakarta khususnya di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Leli atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk pada acara inti, yaitu Rifki, suaranya di-mute. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Leli atas sambutan yang telah diberikan. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir saat ini, kita akan masuk pada acara inti, yaitu sesi webinar yang akan dipadu oleh Ibu Nova P. Anggraini, STMC, selaku Ketua Program Studi Arsitektur di ISTN dan juga moderator pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenankan kami untuk membacakan profil singkat dari beliau. Ya, untuk moderator webinar kita kali ini yaitu Ibu Nova Puspita Anggraini, BSTMT. Beliau merupakan Ketua Program Studi Arsitektur ISTN Jakarta dalam kelompok perancangan arsitektur dan kota. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Arsitektur di Universitas Trisakti Jakarta, lalu lanjut ke S2 Arsitektur dan Perancangan Kota di Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau merupakan arsitek dan konsultan, tenaga ahli arsitektur, dan program community action di pemerintahan, serta dosen dan ketua, mohon maaf. Beliau merupakan arsitek dan konsultan, tenaga ahli arsitektur, dan program community action plan di pemerintahan, serta dosen dan ketua program studi arsitektur di Institut Sains dan Teknologi Jakarta. Beliau juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai pemukiman. Lanjut untuk pada kesempatan ini saya persilakan kepada Ibu Nova untuk memandu sesi paparan dan diskusi bersama pembicara yang terhormat Bapak Ihsan Rizky Lazuardi dan Bapak Daniel Mambotampi. Pada Ibu Nova dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dan partisipasi dalam acara webinar ini. Mungkin saya ingin memaparkan terlebih dahulu, memperkenalkan diri. Pada hari ini ada 2 narasumber untuk kegiatan webinar hari ini. Yang pertama, atas nama Bapak Ihsan Rizky Lazuardi STMT, yang merupakan tenaga ahli perencanaan wilayah dan perkotaan untuk Provinsi DKI Jakarta. Adapun pendidikan yang sudah ditempuh, S1 adalah S1 Arsitektur di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan S2 Perancangan Kota di Institut Teknologi Bandung ITB. Adapun pengalaman yang sudah ditempuh, antara lain sebagai tenaga ahli untuk perencanaan wilayah kota di DKI Jakarta, kemudian peneliti untuk visibility dan market study di wilayah Kalimantan dan Jakarta, kemudian juga perancang sebuah master planning untuk wilayah Jakarta, kemudian juga salah satu tenaga ahli untuk rencana detail tata ruang dan zonasi untuk wilayah Maluku, Papua Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian ada pun kompetensi sertifikasi beliau antara lain masuk dalam 5 besar kompetensi revitalisasi kampung kota, kemudian 10 besar kompetensi kebijakan, kemudian SKA perencanaan wilayah kota, dan juga SKA arsitektur. Kemudian untuk pembicara kedua kali ini adalah Saudara Bapak Daniel Mambo Tampi STMT, yang juga salah satu dosen arsitektur di ISN Jakarta, dalam masuk kelompok ahlian perkotaan dan pengembangan wilayah kota. Kemudian untuk pendidikan yang sudah ditempuh, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Samratulangi Unsrat Manado, kemudian dilanjutkan S2 Kajian Pengembangan Perkotaan di Universitas Indonesia atau UI Jakarta. Adapun untuk pendidikan ataupun akademik, beliau juga salah satu tadi dosen tetap di Prodi Arsitektur, kemudian juga salah satu peneliti yang melakukan dalam penelitian bidang perkotaan wilayah salah satunya di UI, kemudian juga sebagai reviewer jurnal tahun 2019, kemudian juga reviewer dan editorial dalam tim jurnal tahun 2021 sampai dengan sekarang. Adapun selain itu juga praktisi, di mana sebagai konsultan RDTR dalam pengendalian penertiban tata ruang, kemudian konsultan RT/RW, kemudian technical advisor dan tim community action plan. Untuk publikasi juga sangat aktif. Di sini bisa dilihat dari beberapa buku terbitan di UI Press tentang risiko ketahanan dan perkotaan. Kemudian dengan juga dibuatnya proceeding jurnal nasional dan internasional terindeks Scopus. Kemudian untuk peminatannya dalam bidang urban planning development, resilient and healthy city untuk community development. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada 2 pembicara untuk memulai kegiatan ini. Silakan pada Pak Ihsan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Nova. Mungkin kenapa saya langsung share screen saja ya? Monggo, silakan Pak. Oke. Kepada host mungkin bisa dibuka share screen-nya, saya belum bisa share screen. Oke. Apa sudah terlihat ininya, presentasi saya? Sudah ya? Nah, mungkin waktu kemarin diminta sharing session pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswa ini, saya mengambil topiknya itu tentang arsitektur dan regulasi desain, karena memang kalau saya merasanya dulu waktu saya S1 itu saya jarang banget nih diajarin tentang regulasi desain gitu. Tapi ternyata ini dalam berpraktek itu penting sekali untuk kita tuh sebagai arsitek tuh benar-benar memahami regulasi. Dan kalau pengalaman praktisi saya memang pada akhirnya kita juga sebagai arsitek itu akan dilibatkan dalam pembuatan dari regulasi tersebut.
Jadi kenapa sih sebetulnya arsitek itu perlu paham regulasi? Jadi ya mungkin kalau kita jawab secara pragmatis saja itu, jadi di sini kalau kita mau membangun apapun, itu kan harus mendapatkan zaman dulu tuh namanya izin mendirikan bangunan atau IMB. Sekarang itu namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, agar desain kita itu bisa lolos dari sidang IMB atau PBG ini, itu tuh harus memenuhi, berbagai regulasi-regulasi dari pemerintah setempat dia sebetulnya. Jadi apapun yang mau kita bangun, terutama kalau bangunan-bangunan tinggi ya, itu tuh kita harus benar-benar paham regulasinya supaya, dia lolos perizinan gitu. Tapi mungkin jawaban filosofisnya itu, kita itu sebagai arsitek perlu sadar juga bahwa bangunan yang kita desain, itu tuh sebetulnya akan berdampak pada lingkungan sekitar. Jadi kita perlu memastikan bahwa desain ini tidak akan merugikan orang lain. Nah, sebetulnya inti dari regulasi itu adalah pemerintah sebagai, regulator gitu ya, dia membuat peraturan agar memastikan bahwa apapun yang kita lakukan itu kita tidak akan merugikan, misalkan kalau bangunan itu dari pertama user, jadi pengguna dari bangunan kita dan juga mungkin tetangga-tetangga dari bangunan kita itu. Kepentingan publik yang perlu dijaga dalam mendesain bangunan mungkin ada banyak ya. Pertama mungkin keselamatan, ini mungkin, banyak kaitannya dengan, standar-standar proteksi kebakaran seperti itu. Jadi ada standar-standar, misalkan, peletakan tangga darurat, lalu, peletakan hidran dan lain-lain itu yang harus dipenuhi dari setiap bangunan gedung. Lalu kesetaraan, nah ini mungkin hubungannya lebih ke kesetaraan akses bagi teman-teman kita yang difabel. Jadi mungkin sekarang kalau bangunan-bangunan publik itu sebetulnya sudah disyaratkan bahwa semua harus bisa diakses oleh kursi roda, atau dia harus punya, apa namanya, tactile block itu ya, yang untuk, tunanetra itu. Jadi rekan-rekan kita yang difabel itu juga dapat menikmati hasil desain kita, eee, dengan mudah seperti itu. Kesehatan juga ya, mungkin ini terkait dengan, eee, ketentuan dari pencahayaan dan lain-lain. Lalu kadang juga ada kaitannya dengan estetika atau karakter, misalkan biasanya ini di kawasan-kawasan cagar budaya, itu biasanya akan diatur desain kita agar kita itu, tetap selaras dengan, karakter kawasan di sekitarnya. Lalu lingkungan itu mungkin juga, terkait resapan air dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, sebetulnya dalam proses desain ini, regulasi ini akan sangat menentukan bagaimana nanti desain kita itu jadinya nanti seperti apa. Jadi misalkan dalam site kosong itu, misalnya kalau kita melihat di RDTR saja, itu tuh sudah bisa kita akan tahu kira-kira nanti itu bangunan kita, misalkan kita mau bikin hotel atau perkantoran ya, dia akan berapa lantai, itu tuh sebetulnya sudah akan, bisa terlihat lah dari RDTR. Lalu ada juga pedoman tata bangunan, kalau di Jakarta ya ini, ada pedoman tata bangunan yang dia itu akan banyak, menentukan dari batas-batas terluar bangunannya. Jadi kayak garis sempadan bangunan, seperti itu tuh sebenarnya sudah akan diatur di pedoman tata bangunan. Lalu yang tadi juga ada pedoman keselamatan kebakaran, ini biasanya juga akan menentukan lagi nih, bagaimana bentuk bangunan kita, karena kita harus menyediakan akses dan sirkulasi untuk mobil pemadam kebakaran, kita harus, meletakkan posisi shaft pemadam kebakaran dengan benar dan lain-lain. Nah, memang dia tidak hanya terbatas di sini, eee, pada lokasi-lokasi tertentu itu bisa jadi akan ada banyak regulasi lain yang akan berlaku. Misalkan Jakarta itu ada beberapa kawasan kayak Kuningan, lalu sekarang lagi disusun juga panduan rancang kota untuk, kawasan sekitar MRT ya. Nah, nanti ini juga akan berlaku regulasi-regulasi tambahan, apabila kita ingin membangun di situ. Lalu mungkin juga ada regulasi cagar budaya, atau kalau kita mau bikin rumah susun itu biasanya ada pedoman teknisnya, kita harus mengikuti. Lalu juga mungkin bisa jadi ada bangunan tepi air. Nah, ini di tiap-tiap lokasi itu akan berbeda-beda. Jadi, setiap kita mau membangun atau kita mendesain ya, dimanapun itu tuh kita harus cek dulu nih, eee, apa saja peraturan-peraturan yang berlaku di situ.
Nah, tapi sebetulnya ini kalau saya beri contoh dari salah satu arsitek ya, kita itu tidak perlu sebagai arsitek ya, kita tidak perlu memperlakukan regulasi itu tuh sebagai sesuatu yang mengekang gitu. Jadi ini salah satu karya dari Björk Ingels. Nah, dia di Copenhagen itu ada regulasi tentang ketinggian bangunan. Nah, rumusnya tuh yang ini nih. Jadi ketinggian bangunan itu akan ditentukan dari jaraknya bangunan tersebut dengan tetangganya gitu kan. Nah, tapi dia menggunakan satu rumus regulasi ini, itu tuh untuk membentuk dari tata masanya bangunan yang dia desain, dan dia mengolah ruang dalamnya sehingga dia tetap bisa menjadi desain yang bagus seperti itu ya, meskipun dia terbatas dengan regulasi seperti itu. Boleh. Nah, di sini dia bilang memang sebagai arsitektur kita harus kadang menang antara kepentingan dari klien kita sebagai pengguna jasa dan juga kepentingan publik yang diatur oleh pemerintah gitu. Nah, kualitas kita sebagai arsitek itu seringkali memang akan dilihat dari kemampuan kita untuk bisa menemukan keseimbangan balance-nya dari kepentingan-kepentingan tersebut gitu. Nah, mungkin ini kalau kasus di sini ya, peraturan yang ada di Jakarta. Jadi di Jakarta itu dimanapun kita mau membangun itu sebetulnya semua itu pasti masuk dalam salah satu zona atau subzona ini. Kalau kita lihat dari RDTR, kebetulan ini kemarin barusan keluar rencana detail tata ruang kota Jakarta yang baru ya, Pergub 31 tahun 2022. Setiap lahan yang ada di Jakarta itu sudah termasuk dalam salah satu kategori zona atau subzona ini. Contohnya di lokasi ini dia zonanya perdagangan dan jasa, lalu subzonanya adalah perdagangan dan jasa skala kota gitu ya. Konsekuensinya kalau misalkan lahan yang mau kita desain masuk ke dalam zona atau subzona ini itu apa? Pertama mungkin satu ini, jadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang boleh dilakukan di lahan tersebut itu sudah diatur di RDTR. Jadi misalkan kalau kita lihat di ini ya yang tadi contohnya perdagangan dan jasa skala kota. Nah, ini akan ada kode-kodenya nih. Ini yang kalau kita di perencanaan dan kota ini yang kita sebut dengan namanya tabel ITBX. I itu adalah diizinkan. Jadi kalau misalkan ini ya, rumah tapak di zona K1 tandanya I. Nah, itu berarti kita boleh bangun rumah tapak di situ. Kalau T itu tandanya terbatas. Misalkan contohnya ini ya, rumah susun khusus. Dia ada tandanya B10 dan T6. Nah, berarti dia terbatas dan bersyarat. Batasannya apa dan syaratnya apa itu sebetulnya ada di RDTR-nya itu sudah ada kriterianya tuh. T6 itu apa, B10 itu apa gitu kan. Nah, yang terakhir itu X itu adalah kita tidak boleh membangun kegiatan itu di situ. Mungkin contohnya ini ya. Di zona K1 itu kita tidak boleh bikin bangunan industri menengah dan besar. X dia. Dia nggak boleh nih di sini. Kita bangun industri di zona K1 nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada klien menghubungi kita, Pak tolong saya didesainkan, saya mau bikin mall, bikin kantor apa dan lain-lain di lahan ini. Nah, tolong selalu cek dulu apakah emang benar di situ bisa bangun mall atau perkantoran atau apa yang diinginkan klien itu di situ. Seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa sih pemerintah kok perlu mengatur pemanfaatan ini ya? Sebetulnya itu jadi dari setiap zona itu pasti
pemerintah itu ingin ada kualitas-kualitas tertentu dan apa ya, sebetulnya itu lebih menghindari misalkan ini industri ya, industri itu kan pasti kalau kita bangun industri di suatu tempat itu ada dampaknya, ada polusinya, ada keramaian dan lain-lain. Nah, sebetulnya kenapa diatur itu supaya kalau pembangunan di situ itu ada aktivitas di sana tidak akan merugikan atau mengganggu dari yang kawasan sekitarnya. Lalu konsekuensi yang kedua dari yang RDTR itu adalah adanya ini intensitas pemanfaatan ruang ini. Jadi kalau kita mau bangun sesuatu itu sudah pasti ada ketentuan dasar bangunannya berapa, KLB-nya, jadi luas lantai totalnya berapa, lalu luas maksimal basement-nya berapa, dan mungkin luas area hijau yang harus kita sediakan dalam lahan itu berapa. Nah, kenapa sih sebetulnya pemerintah perlu mengatur ini gitu ya? Kalau untuk dasar bangunan, basement, lalu juga area hijau, itu biasanya hubungannya itu adalah dengan kewajiban dari pemilik lahan untuk menyediakan area-area resapan air sehingga tidak membebani sistem drainase kota. Karena kalau misalkan dulunya itu area hijau lalu dibangun perkerasan di sana kan pasti air itu tidak bisa meresap dan akhirnya akan mengalir ke drainase kan. Nah, kapasitas drainase tiap jalan itu kan beda-beda. Nah, supaya tidak banjir atau tidak menggenang air waktu hujan itu memang sudah diatur. Jadi tiap kafling itu harus menyediakan luas area resapan itu kira-kira berapa. Lalu untuk yang luas bangunan ini memang diatur karena jadi kan kayak kalau misalkan kita membangun sesuatu kan mungkin pasti akan membawa dampak misalkan kemacetan ya. Ini biasanya ada hubungannya dengan kapasitas jalan yang ada di depan lahan kita. Jadi kalau misalkan kita ada satu jalan lebarnya cuman bisa jadi 5 meter atau 6 meter ya. Tapi di jalan tersebut itu ternyata ada 10 apartemen yang masing-masing apartemennya itu penghuninya misalkan 1.000 gitu ya. Nah, mungkin bisa dibayangkan pada waktu pagi hari jam berangkat kerja 1.000 orang per apartemen itu dikali 10.000 itu semuanya akan keluar ke jalan depan yang mungkin ukurannya cuma kecil itu. Nah, itu kenapa KLB itu perlu diatur oleh pemerintah. Jadi itu. Lalu mungkin semua itu, peraturan-peraturan RDTR itu kalau di Jakarta ya, itu sebetulnya sudah bisa diakses secara publik nih. Kita bisa cek di website jakarta1.go.id. Jadi setiap kafling, misalkan kita mau mendesain apapun yang ada di Jakarta, kita bisa cek dengan gampang di website jakarta1.go.id ini ketentuan-ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, lalu yang kedua, mungkin ini peraturan tentang tata bangunan yang tadi ya. Jadi kayak misalkan jarak antar bangunan dan lain-lain itu semua diatur di Pedoman Tata Bangunan ini di Pergub 135 tahun 2019. Jadi seperti GSB, jarak bebas, lalu biasanya pagar, lalu ini ya, kayak rem. Jadi kalau misalkan kita bikin rem itu nggak boleh langsung dari jalan kita ada rem gitu, harus ada jarak bidang datarnya dulu 3 meter, baru dia rem gitu ya. Nah, kalau Pedoman Tata Bangunan ini memang ya seperti namanya ya, dia lebih banyak mengatur tentang ketentuan-ketentuan misalkan masa bangunannya dan lain-lain itu. Tapi juga dia sebetulnya mengatur implementasi dari KDB, KLB, KDH yang tadi di RDTR itu diatur secara lebih rinci di Pedoman Tata Bangunan ini. Misalkan yang ini ya, misalkan kita bikin apartemen, ada balkonnya. Balkon ini dihitung nggak sih di dalam KLB? Nah,
Jawabannya itu ada di pedoman tata bangunan ini, Pergub 135 ini. Lalu misalkan kayak kita ada tangga, area bawah tangga itu dihitung nggak sih di dalam KLB? Nah, semua itu dijelaskan di pedoman tata bangunan. Lalu juga proteksi kebakaran. Nah, ini biasanya mengatur semua hal yang memudahkan pekerjaannya dari para personil pemadam kebakaran gitu ya. Jadi misalkan kalau kita bikin hotel atau apartemen itu tuh kita harus memastikan bahwa akses kalau ada kebakaran itu mobil pemadam kebakaran itu bisa masuk dan mungkin bisa muter keliling dari site kita gitu ya, sehingga semprotan dari airnya itu bisa menjangkau semua sisi bangunan gitu. Lalu dia juga mengatur ketentuan sarana-sarana penyelamatan seperti misalkan tadi lokasi tangga darurat, lalu jarak minimum maksimumnya dari tangga darurat itu harus antar berapa dan lain-lain. Lalu juga syarat-syarat peletakan misalkan hidran, sprinkler, apar dan lain-lain. Nah, mungkin kalau di Jakarta kebanyakan 3 itu ya, meskipun seperti tadi mungkin nggak hanya terbatas dari 3 itu. Nah, mungkin ini saya share dikit. Jadi waktu kemarin saya di IAI Jakarta itu diminta bikin mengkaji dari regulasi yang sekarang sudah ada untuk jadi untuk supaya lahan-lahan di sekitar stasiun itu bisa dikembangkan dengan maksimal, tapi tetap sesuai regulasi seperti itu kan. Nah, misalkan temuan saya ini nih. Jadi ternyata kalau kita aplikasikan pedoman tata bangunan itu yang harus ada jarak bebas antar bangunan 8 meter, sedangkan lahan site kita itu cuma 1.000 meter persegi yang dia lebar depannya 20 meter, itu tuh nggak akan ada sisa apapun nih di sini. Misalkan 8 berarti sisa 4 kan bisa dibangun apa gitu loh. Nah, yang kayak gini-gini ini memang dalam penyusunan regulasi itu perlu kepekaan seorang arsitek juga, sehingga bisa membayangkan dari regulasi-regulasi yang sedang kita tuliskan itu nanti di lapangannya seperti apa, seperti itu. Nah, kemarin juga untuk mendukung TOD itu kita diminta mengemukakan beberapa konsep yang mungkin harus kita munculkan ya untuk regulasi di kawasan-kawasan TOD. Nah, ada 2 konsep utama yang kita ingin sokong di kawasan TOD Jalan Sabang ini kasusnya, yaitu yang satu adalah active frontage. Ini adalah kita ingin pejalan kaki yang jalan di trotoar itu merasa tertarik nih dengan bangunan-bangunan yang ada di sampingnya. Jadi kayak bangunan itu harus meletakkan fungsi-fungsi publik di area depan, sehingga ada interaksi antara bangunan dengan trotoar. Jadi jalan kaki itu merasa tertarik untuk masuk, atau misalkan bisa melihat ke dalam, dan juga yang ada di dalam itu mungkin bisa melihat keluar. Suaranya udah nyalain belum? Nah, yang kedua itu adalah konektivitas. Jadi kita ingin bahwa kalau pejalan kaki jalan di Jalan Sabang itu dia menerus, tidak perlu terganggu, turun ke jalan dulu, naik lagi dan lain-lain seperti itu ya. Nah, memang di sini kalau proses kami kemarin itu adalah kita membuat simulasi-simulasi desain ya. Bagaimana kira-kira kita bisa memaksimalkan dari ketinggian bangunan itu, tapi kita tetap mendukung dari 2 konsep yang tadi. Nah, mungkin ini salah satu hasil simulasinya. Nah, saya harap
mahasiswa-mahasiswa arsitek ini, kalau misalkan dulu pernah belajar Excel itu nanti setelah lulus masih belum lupa ya cara penggunaannya, karena nanti itu masih akan sangat kepakai untuk kita menghitung dari ketentuan-ketentuan yang diregulasi tadi. Jadi kayak menghitung total luas lantainya, dia memenuhi di bawah KLB atau enggak, seperti itu ya. Apakah dia memenuhi di bawah KDB atau enggak. Nah, itu tuh biasanya nanti akan perlu Excel lagi itu. Nah, mungkin lanjut saja bahwa nah, jadi dari kajian kita kemarin itu sebetulnya ending-nya itu ini. Jadi yang visual-visual tadi itu sebetulnya ya karena kita sebagai arsitek itu ini ya, memang apa, komunikasinya kebanyakan itu visual, emang kadang masih kita cenderung untuk berkomunikasi dengan gambar, tapi sebetulnya output akhirnya itu adalah kita ingin memberikan masukan-masukan terhadap regulasi-regulasi yang ada di Jakarta. Nah, kalau kita melihat dari hasil ini sebetulnya kemarin beberapa sudah diakomodasi sih dari Dinas Cipta Karya, mungkin nanti akan banyak lebih kelihatan lagi di pedoman tata bangunan yang baru. Sekarang kayaknya masih dalam proses ini apa, legalisasi dari Pergubnya. Jadi kita tuh sebetulnya ingin memberikan beberapa diskresi agar regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu memang benar-benar aplikatif dan memang apa ya, dia itu tetap bisa menarik investor untuk membangun di sana tanpa mengorbankan dari kepentingan-kepentingan publik tadi. Nah, ini sebetulnya sebagai arsitek yang apa ya, yang banyak terlibat di penyusunan regulasi itu, yang ingin saya ceritakan tuh adalah desain dengan regulasi. Ini nih sebetulnya apa ya, opsi dari dua tools kita sebagai arsitek untuk kita bisa berkontribusi kepada kota, gitu kan. Jadi misalkan kita melihat ada problematika di perkotaan gitu ya, misalkan antara kondisi existing dengan apa yang kita harapkan itu tuh masih berbeda nih, ada gap gitu. Misalkan Jakarta itu ingin menjadi kota yang ramah pejalan kaki, lalu mendukung transit dan lain-lain gitu. Tapi sekarang ini masih, wah kita apa mau berjalan kaki susah dan lain-lain gitu ya. Itu kan ada gap dari kondisi existing dengan apa yang sebetulnya kita harapkan. Nah, gap itu biasanya disebabkan oleh problem. Kita harus mengidentifikasi problem itu. Jadi misalkan ya, kenapa orang tidak suka berjalan kaki? Misalkan karena problemnya itu adalah, oh ternyata memang jalur pejalan kakinya itu nggak menerus gitu kan. Lalu misalkan nggak menarik nih di trotoar itu, kayak berjalan kaki itu tidak menarik karena tidak ada interaksi antar trotoar dengan bangunannya, seperti itu ya. Nah, dari identifikasi problem-problem yang kita lakukan itu, kita bisa menyusun konsep-konsep atau kriteria-kriteria desain yang sebetulnya ingin kita implementasikan gitu. Jadi misalkan, oke, jadi kalau kita ingin Jakarta itu lebih ramah pejalan kaki, jadi kriterianya adalah satu, pejalan kaki harus menerus gitu ya. Kedua, mungkin kita harus bikin fungsi di lantai dasar itu bisa mengundang interaksi dengan pejalan kaki. Nah, dari konsep atau kriteria ini kita bisa menuangkan dalam desain gitu. Kalau kita bekerja sebagai misalkan urban designer dari penataan trotoarnya, mungkin dari konsep dan kriteria ini kita langsung akan menuangkannya dalam desain nih. Tapi kalau misalkan kita bekerja sebagai orang yang menyusun regulasi, kita bisa menuangkannya dalam ketentuan-ketentuan regulasi seperti ini misalkan ya.
kita memberikan bonus KLB dan ketinggian bangunan bagi pengembangan yang mendukung konsep TOD. Asal, misalkan kriterianya adalah dia harus menggunakan konsep mixed use terhadap hunian dan di-mix dengan perkantoran dan perdagangan. Lalu dia harus menyediakan arkade dengan lebar minimal 3 meter, seperti itu. Harus membuka akses publik kepada RTH minimal 15 jam sehari, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi sebenarnya regulasi itu juga adalah salah satu tools kita dalam mewujudkan dari lingkungan binaan yang ideal seperti itu. Tidak harus melalui desain, kita juga bisa berkontribusi melalui penyusunan regulasi. Nah, mungkin sebagai penutup ini salah satu quote yang mungkin saya suka ya dari Maslow itu adalah if you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail. Jadi kalau misalkan kita sebagai arsitek juga sama nih, kalau kita taunya itu hanya desain, sebetulnya kita itu akan melihat semua problem itu tuh sebagai problem desain gitu kan. Nah, ini belum tentu benar, terutama untuk kondisi kalau kita ingin di perkotaan ya. Di isu-isu perkotaan itu biasanya sangat-sangat kompleks dan tidak semua itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan desain. Jadi saya harap itu sebenarnya arsitek itu akan, kalau kita belajar menyusun regulasi dan lain-lain itu, kita akan punya tools baru nih dalam kita berkontribusi kepada perkotaan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator Ibu Nova. Baik, terima kasih Pak Ihsan, cukup menarik ya. Berarti kalau mungkin saya sedikit menanggapi, antara regulasi dengan desain harus berkontekstual ya Pak ya, tidak harus lari dari regulasi. Kadang-kadang kan regulasi juga dipatahkan oleh para perencana karena tidak sesuai nih. Seperti apa itu Pak? Mungkin sedikit menanggapi saja. Ya memang apa ya, menyusun regulasi itu susah karena kita itu kalau kita mau menyusun regulasi ya, kita tuh sebetulnya harus memprediksi nanti yang orang yang akan membangun itu tuh akan merespon seperti apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya cukup susah tuh, dan belum tentu juga regulasi itu belum tentu benar gitu ya. Jadi Iya, regulasi betul. itu emang harus direview terus, ini masih relevan atau tidak gitu ya. Itu tuh memang harus direview terus. Bisa jadi regulasi yang relevan 10 tahun lalu sekarang memang udah nggak relevan. Jadi harus kita update nih, seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak Ihsan. Mungkin nanti sesi tanya jawab bisa kita gabung pada permateri kedua ya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan. Ya, Mungkin boleh. untuk mempersingkat waktu, silakan kepada pembicara kedua Pak Daniel untuk mempresentasikan. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nova yang terhormat, Bu Leli selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dosen, di sini ada guru-guru saya dari Unsrat ya, yang boleh hadir dari Manado gitu ya, jauh-jauh. Kemudian saya juga lihat dari Makassar juga ada Unhas, kemudian kampus-kampus tetangga seperti Universitas Pancasila, di sini ada Bu Astri, teman-teman sekalian dari UI juga ada Pak Komara, mungkin nanti kita boleh berdiskusi bersama. Jadi sebenarnya Mohon maaf Pak, ada suaranya. Oke. Pak Daniel, sinyalnya Pak Daniel. Halo, cek. Suara saya Oke. sudah terdengar? Ya, dilanjut. Ya. Ya, terima kasih sekali karena sudah hadir, karena kegiatan webinar ini sebenarnya kegiatan sharing aja ya Bapak Ibu, bukan saling mengajari, karena ada informasi-informasi yang kita dapatkan, yang update, yang up to date gitu ya, yang bisa kita share, khususnya di tema collaborative design and planning towards healthy and resilient cities. Ini lagi booming sekali Bapak Ibu. Izin saya share screen untuk materi saya. Apakah ini sudah terlihat? Sebentar. Ya, sudah terlihat Bu moderator? Bu Nova?
Sudah terlihat ya? Baik, Ya, terima kasih. Jadi saya mengambil seperti menulis kembali soal tema yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sedang menuju. Kenapa menuju? Nanti saya sampaikan ada beberapa temuan-temuan atau beberapa tulisan saya terkait dengan kenapa kota itu bisa dikonsepkan menjadi kota sehat dan kenapa kota itu bisa dikonsepkan menjadi kota yang resilient gitu ya. Saya memakai kata resilient karena di Indonesia sepertinya ini bahasa atau kata serapan gitu ya yang biasa dipakai oleh orang untuk biasanya di tulisan-tulisan ilmiah ya ataupun di tulisan-tulisan populer atau di rubrik-rubrik yang biasanya kita baca di website ya atau di majalah dan lain-lain gitu ya. Jadi menuju kota sehat dan resilient dalam konteks perencanaan dan pembangunan kota-kota di Indonesia. Nah, di dalam presensi itu yang dibagikan oleh panitia, saya atau kami memberikan pertanyaan 2 poin ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir gitu ya, berpikir secara kritis karena Bapak Ibu kan datang dari dunia akademisi, kemudian datang dari praktisi gitu, ada yang ada dari pemerintahan dan lain-lain. Dari 2 sudut pandang ini atau dari 2 paradigma ini kira-kira Bapak Ibu yang mana sih gitu ya? Yang pertama ada think globally, act locally. Ini sering sekali kita temukan gitu ya di pamflet-pamflet, kita temukan di website gitu ya. Jadi berpikir secara global dulu, kemudian dia beraksi secara lokal gitu ya. Nah, ada orang yang berpikir atau punya paradigma seperti itu. Kemudian di paradigma kedua itu ada juga orang yang berpikir secara lokal, tapi tujuannya adalah untuk dia melakukan aksinya itu untuk global gitu ya, untuk keseluruhan ya, universal. Nah, ini kira-kira nanti bisa dijawab ya bisa di chat juga, kira-kira ini pasti banyak ya yang berbeda pendapat atau berbeda paradigma. Dan saya tidak bilang bahwa yang satu lebih benar atau yang satu lebih efektif dan dua yang lebih tidak efektif dan lain-lain. Ini hanya pandangan atau paradigma saja. Sorry. Ya. Ini ada yang masuk. Oke. Nah, ini mohon maaf ya ada yang mencoret-coret. Kemudian saya mau memberikan pemahaman juga terkait dengan kenapa sebenarnya kota-kota itu bisa dikonsepkan jadi kota sehat, kota resilient ya. Karena saat ini gitu ya, yang dilihat itu adalah ya challenges gitu ya, tantangan-tantangannya gitu ya, tantangan-tantangan yang bisa saja ini kita giring gitu dengan opini kita menyelesaikan itu dengan paradigma pertama, bisa juga dengan paradigma kedua ya. Nah, ini yang pertama ini ada the rapid and often unplanned urbanization. Jadi bagaimana urbanisasi yang sangat cepat gitu di kota sehingga membuat tekanan pada lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua adanya konsumsi energi gitu ya, yang berlebihan sehingga menyebabkan global waste atau emisi karbon yang kemudian membuat kota itu terasa lebih panas, polusi dan lain-lain. Nah, itu challenges-nya atau tantangannya. Kemudian yang ketiga, dengan banyaknya orang gitu yang tinggal di kota, kemudian dengan infrastruktur yang belum tentu memadai, ini ternyata membuat kota itu lebih vulnerable ya, lebih rentan gitu. Nah, nanti saya tunjukkan kira-kira kerentanannya ada di mana. Nah, untuk paradigma pertama terkait dengan tadi ya, jadi think globally, orang yang berpikir think globally dan kemudian act locally gitu ya. Dari 3 tantangan di atas tadi, saya mengambil 3 keyword. Yang pertama adalah unplanned. Jadi kalau kita search Bapak Ibu di Google, di manapun ya, itu kata unplanned itu ternyata bukan tidak terencana, tapi ternyata ada beberapa sinonim yang bisa diganti gitu ya, seperti unexpected. Ya, jadi faktor keterlanjutan. Jadi kota itu terjadi rapid urbanization dan lain-lain karena pertama
tidak terkendalinya pembangunan, unexpected. Kemudian yang kedua, direncanakan namun tidak diimplementasikan. Saya jadi teringat beberapa hari lalu di salah satu pembicara, Bu Rita Pandawangi mengatakan bahwa ya dia menulis soal perkembangan kota-kota di Asia Tenggara gitu ya. Dia bilang bahwa perencanaan kota itu adalah perencanaan yang ujung-ujungnya adalah proses politik gitu ya, sehingga sudah direncanakan, udah bagus nih rencananya, tapi tidak diimplementasikan gitu ya. Nah, kemudian unplanned selanjutnya adalah randomly gitu ya, terencana namun timpang gitu ya. Dipilih-pilih nih mana yang paling potensial gitu. Padahal sebenarnya yang potensial belum tentu atau yang tidak potensial belum tentu tidak bermanfaat gitu kan. Nah, makanya terjadi inequality atau ketimpangan dari satu kawasan atau satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian untuk waste, nah tadi yang saya bilang tentang bagaimana orang mengonsumsi energi yang berlebihan, karena yang pertama kota-kota kita itu sering melakukan yang namanya kebijakan trial and error gitu ya. Jadi kalau kebijakan yang satu gagal diganti lagi, kebijakan yang satu gagal diganti lagi gitu ya. Seperti Jakarta misalnya, kita punya kebijakan ini mungkin bukan terkait dengan waste, kebijakan misalnya tentang lalu lintas gitu ya, ada ganjil genap dan lain-lain gitu. Nah, ganjil genap ini ya, ketika kita udah punya kebijakan ini, apakah mereka dengan sendirinya ya teredukasi untuk tidak membawa mobil di tanggal-tanggal tertentu? Ya enggak. Jadi mereka tetap memakai mobil ya, dengan cara adalah membeli 2 mobil gitu ya, supaya ganjil genap tanggal ganjil, tanggal genap mereka bisa pakai dua-duanya gitu. Jadi ini kebijakan trial dan error gitu yang bisa kita kritisi bersama. Karena saya seorang akademisi, jadi nggak apa-apa deh saya ngomong aja gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan terkait dengan desain dan orientasi gitu ya. Di beberapa waktu lalu saya pernah berdiskusi ya, sekaligus berdebat sih dengan salah satu NGO terkenal di Amerika gitu ya. Mereka bilang bahwa orang-orang Indonesia itu malas jalan kaki gitu ya. Nah, kemudian saya bilang, saya sebagai orang Indonesia pasti marah gitu ya. Kalau dibilang orang Indonesia itu malas berjalan kaki. Tidak, karena orientasi kita atau desain kita atau preferensi kita berbeda-beda. Ya, siapa yang mau jalan kaki kalau panas banget gitu ya, nggak ada pohon, nggak ada vegetasi dan lain-lain. Nah, ini terkait desain gitu ya. Jadi sebenarnya fasilitas atau desain itu juga menentukan preferensi orang untuk melakukan kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari. Kemudian juga kita menghadapi yang namanya kalau di kota itu adalah sebagian besar migran gitu ya. Sehingga selain migran ada juga orang yang tinggal di pinggiran kota, atau yang kalau kita di dalam berbagai teori itu disebut sebagai urban shadow ya. Jadi bayang-bayang kota, orang hidup gitu ya, orang tinggal di pinggiran kota, jadi gaya hidupnya gaya hidup orang kota nih. Tapi fasilitasnya atau infrastrukturnya infrastruktur yang tidak memadai. Nah, itu disebut sebagai bayang-bayang kota. Jadi termasuk juga kebijakan yang trial and error, bahkan kebijakan yang tidak pasti gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah vulnerable. Jadi vulnerable ini bisa diartikan rentan atau kerentanan, karena yang pertama adalah orang kesulitan untuk menghadapi yang namanya tantangan dunia kerja gitu ya, atau bagaimana dia mencari kerja. Baru-baru ini kita mendengar bahwa beberapa perusahaan lay off ya karyawan-karyawannya karena saya tidak tahu ya apa penyebabnya, apakah karena kerugian dan bangkrut dan lain sebagainya itu. Tapi di kota itu seperti itu ya. Jadi kompetisi, seleksi alam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah standar infrastruktur fisik dan non fisik, karena ini mempengaruhi bagaimana orang bertahan hidup di kota ya. Karena infrastruktur fisiknya kurang memadai dan non fisiknya juga kurang memadai, maka dia terjadi bencana ya, seperti banjir, kemudian
longsor dan bencana-bencana lain. Bahkan saat ini kita menghadapi yang namanya bencana pandemik ya baru-baru ini. Nah, kemudian kenapa dia juga vulnerable? Karena orang itu butuh yang namanya jaminan gitu ya. Jaminan kesehatan kita seperti apa gitu ya. Layanan kesehatan kita mahal sehingga banyak orang yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan kemudian berakhir di apakah dia tambah parah atau enggak menyebabkan kematian. Lanjut, nah ini paradigma kedua. Tadi kalau Bapak Ibu yang memilih paradigma 1 mungkin berpikirnya global dulu ya, baru kemudian dia melakukan aksinya secara lokal gitu. Kemudian kalau untuk paradigma kedua sama keywordnya, tapi penyebabnya ini beda nih. Karena yang pertama adalah lack of access. Di dalam buku atau di dalam teorinya Cheryl Einstein tentang the ladder of participation atau tangga partisipasi, itu biasanya kita lihat ya, orang yang tidak punya power biasanya dia tidak bisa mengakses program-program di masyarakat gitu ya. Nah, ini yang saya selalu bilang lack of access ini adalah kekurangan akses dan mereka tidak punya power ya di tangga pertama. Kecuali mereka udah di tangga paling atas, itu yang namanya adalah citizen control. Dia bisa mengontrol situasi dan punya power tertentu. Kemudian ada juga community participation atau local champion. Di masyarakat itu butuh yang namanya local champion ya, actors untuk bagaimana dia mau membentuk komunitasnya gitu ya untuk global. Ya, ini paradigma kedua sekali lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah social capital atau bahkan hilangnya collective memory. Jadi kenapa para arsitek saat ini sedang gencar gitu ya bekerja sama dengan mereka yang mengurusi tentang heritage gitu ya. Di sini ada mungkin Bapak Ibu yang sedang riset tentang heritage. Ini collective memory ini paling penting gitu ya. Karena dari situlah kita belajar soal sejarah pengembangan kota, kemudian bagaimana kota itu terbentuk, bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu terjadi gitu ya. Nah, ini jadi catatan yang pertama untuk unplanned. Kemudian yang waste ini perlu yang namanya komitmen kalau di dari lokal gitu ya. Dan kemudian ada sharing knowledge di level komunitas. Dan kemudian yang kedua adalah desain atau arsitek komunitas dan orientasi. Jadi baru-baru ini kami mengikuti yang namanya program community action plan gitu ya. Di mana kami sebagai arsitek itu dituntut untuk tahu bagaimana kebutuhan masyarakat dan apa yang diperlukan masyarakat gitu ya, terkait dengan desain, kemudian kebutuhan kehidupannya dan lain-lain, beserta orientasinya. Kemudian juga ada isu sense of place atau sense of belonging, bagaimana orang punya keterikatan dengan tempat ya, karena orang-orang kota biasanya ya udah ketika dia masuk ke kota dia hanya tinggal gitu ya di kota, entah dia sewa rumah gitu ya atau dia cuma ngekos dan lain-lain, ya dia tidak punya keterikatan dengan tempat itu, bahkan tidak punya sense of belonging. Jadi waste itu menurut dia sah-sah aja karena itu bukan bagian dari tempat dia untuk bertumbuh dan berkembang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah vulnerable. Bagaimana orang itu rentan karena dia tidak punya knowledge, pertama pengetahuan, kemudian dia tidak punya kapasitas ya, makanya program-program pengembangan komunitas itu salah satunya adalah bagaimana dia mengembangkan kapasitinya gitu ya. Kemudian ada networks. Nah, networks ini penting banget di kota karena ternyata yang berjejaring itu in positive and negative way gitu ya. Ada orang yang berjejaring untuk mengembangkan usahanya. Tetapi juga ada yang disebut sebagai negative way. Ini orang menggunakan networks-nya atau jaringannya untuk kriminalitas gitu ya. Makanya ada urban criminal ya, criminalism ya. Bagaimana orang membuat jejaring-jejaring untuk melakukan kejahatan gitu ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi juga bahwa ternyata di kota itu kalau di dalam teori-teori nggak hanya yang baik-baik aja, tapi yang buruk-buruk ini kita perlu pertimbangkan. Dan terakhir adalah social segregation. Ini sangat kelihatan sekali di Jakarta, pemisahan-pemisahan sosial gitu ya, antara gedung tinggi dengan rumah permukiman kumuh ini sangat terlihat gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di tahun 2016 Asian Cities Climate Resilience Network ini melakukan scoring bersama 285 multi stakeholders
salah satunya adalah Indonesia gitu ya. Mereka melakukan scoring terkait faktor apa sih yang paling mempengaruhi kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, ternyata didapati indikasi utama berdasarkan skor adalah terletak pada integrasi perencanaan kota. Kalau kita lihat di dalam jaring laba-laba itu ya, apa yang paling dominan itu adalah bagaimana mengintegrasikan perencanaan kota. Kemudian yang kedua adalah urban infrastructure-nya atau infrastruktur kotanya, kemudian partisipasi masyarakatnya, dan kemudian yang terakhir adalah intersektoral dan convergence. Ini adalah salah satu indikasi ya dari sekian banyak riset mungkin, atau dari sekian banyak temuan yang bisa dijadikan patokan kenapa desain dan perencanaan itu perlu dikolaborasikan gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke konsep kota sehat, Bapak Ibu. Apa sih yang disebut dengan konsep kota sehat? Jadi ada yang salah satu teman saya yang bilang, emang ada ya kota sakit gitu ya. Ini jadi ini aja guyonan gitu ya. Tidak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat dari beberapa teori konsep kota sehat itu dia diartikan sebagai lingkungan kota gitu ya, yang mempengaruhi status kesehatan dari masyarakatnya. Jadi ini lagi-lagi tugas kita nih sebagai desainer, sebagai planner untuk menyiapkan lingkungan kota yang benar-benar punya dampak gitu bagi kesehatan masyarakat. Kemudian kalau kita lihat juga dia sebagai holistic approach atau pendekatan yang holistik gitu, karena di dalamnya itu menyangkut berbagai aspek dan indikator ya untuk membangun yang namanya kebijakan kesehatan masyarakat atau public health gitu ya. Kemudian yang ketiga maksud saya itu adalah ternyata kalau kita bahas kota sehat, dia tidak hanya bahas kotanya itu atau fisiknya secara tadi kesehatannya secara fisik gitu, tapi juga dia membahas soal mental, dia membahas soal sosial, dia membahas soal ekonomi, dia membahas soal politik, dan ada spiritual health. Jadi kita sering menemukan orang baik-baik saja secara finansial di dalam satu komunitas baik-baik saja, tapi ternyata di balik itu ternyata orang menyembunyikan sesuatu yang yang tidak sehat gitu ya, secara mental mungkin atau secara sosial. Jadi kota sehat itu harus dipastikan semuanya benar-benar dalam keadaan sehat. Jadi not limited to layanan kesehatan atau seberapa banyak rumah sakit, seberapa banyak jaminan kesehatan yang kita punya, tapi mencakup multidisciplinary aspek gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ternyata perencanaan kota sehat ini harus dilihat sebagai perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan itu sendiri dan penghidupan dari si komunitas atau si masyarakat itu. Nah, ini di tahun 2019 saya melakukan sedikit exercise gitu yang kita lakukan bersama dengan tim riset dari UI. Itu ada 3 kota yang kita urutkan mungkin ini bukan kondisi atau bukan nilai yang ideal gitu ya, tapi coba kita exercise dari namanya IAP Livable City Index atau indeks kota livable itu kota ternyaman di Indonesia gitu ya. Kita lihat dari kota sedang gitu ya, yang mana kira-kira kota yang sudah siap menuju kota sehat. Nah, di sini temuan kami bahwa ada 3 kota ya yang punya skor paling tinggi nih, Palembang, Solo, dan Pasar. Meskipun 3 kota ini sebenarnya belum dikatakan ideal ya, baru menuju ke sana dengan indikator-indikator yang dinilai gitu ya. Jadi hasil kajian di atas juga menunjukkan bahwa kesehatan perkotaan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor tertentu saja, tetapi secara komprehensif saling berkaitan antara healthy living and healthy environment and design. Jadi ini ada dua aspek yang sebenarnya harus dikawinkan gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian di tahun ini saya bersama dengan Bu Lely selaku dekan gitu ya melakukan yang namanya
kajian terkait kontribusi ruang terbuka publik bagi pembangunan kota sehat. Ini saya mau mengkerucutkan lagi sebenarnya kalau kota sehat itu seperti apa sih konkretnya gitu. Nah, ini studi kasusnya adalah di Taman Tebet Eco Park ya, yang baru-baru ini sangat viral di TikTok gitu ya. Exposure-nya sangat kuat dan jadi FYP kalau anak-anak sekarang bilang. Nah, yang pertama itu adalah ternyata dengan adanya ruang terbuka publik itu kemudian melindungi orang dari dari bahaya untuk terjadinya kecelakaan, kemudian meningkatkan aktivitas fisik ya. Kemudian yang kedua adalah adanya promoting healthy by reduce hypertension and cardiovascular diseases. Jadi dengan jalan kaki katanya itu kemudian menurunkan yang namanya potensi darah tinggi dan penyakit jantung. Nah, ini konkret ya. Kenapa kita harus mengawinkan antara healthy living and healthy design gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah improves mental behavioral and neurological disorders bagi mereka yang punya perilaku atau punya kelainan-kelainan saraf. Ini juga bisa membantu mereka untuk mengurangi tanda-tanda itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah facilitate adaptability. Ini mereka tahu titik kumpul ketika terjadi bencana dan lain-lain. Ini sebagai salah satu tanda gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan biodiversity and build ecological health. Jadi ternyata dengan adanya taman, kalau Taman Tebet Eco Park, kalau kita lihat atau kita datang gitu ya, itu ada tuh beberapa blok-bloknya ya, ada khusus untuk hutan gitu ya, khusus untuk taman bermain. Jadi ada juga untuk biodiversity atau keberagaman dan bagaimana membangun kesehatan ekologis dari area itu gitu. Kemudian juga kita perlu yang namanya cool the air karena di kota itu kan ada isu urban heat island ya. Jadi suhu suhu di kota itu berbeda dengan suhu di sekitarnya ya karena ada pembangunan yang masif dan lain-lain. Ini dengan adanya taman maka dia bisa cool the air ya, mendinginkan atau menyejukkan udara. Nah, kemudian selanjutnya adalah clean the air karena banyak polusi dan melalui carbon storage, dan terakhir adalah participatory. Jadi sebenarnya untuk kalau kita bikin taman gitu ya, taman itu jangan hanya dibikin begitu aja gitu ya. Diajak masyarakat sekitarnya untuk punya sense of belonging gitu ya. Jadi pada saat pembangunan, pada saat desain, mereka itu diikutkan gitu. Sehingga kesannya gitu ya, tidak top down gitu, sehingga ada yang namanya sense of belonging dan kemudian ada rasa untuk menjaga taman ini supaya tidak rusak gitu. Nah, itu partisipatory dari segi kontribusi ruang terbuka. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa konsep tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan socio-ekological antara manusia, lingkungan, dan pembangunan fiksi kota. Ini bisa jadi ide-ide riset kita nih Bapak Ibu ya ke depan, bisa bekerja sama dalam riset-riset ke depan. Kemudian masuk ke konsep resiliensi. Jadi supaya kita tetap sehat nih Bapak Ibu, apa sih yang kita lakukan gitu ya? Karena kan kita maunya jangan sampai ada gangguan-gangguan gitu ya. Nah, kalau terjadi gangguan kita harus ngapain? Nah, di sini saya mau memberikan informasi terkait dengan konsep resiliensi atau yang disebut sebagai urban resilient tadi atau health resilient cities. Ini yang ditulis oleh WHO baru-baru ini di tahun ini tentang urban planning for resilience and health. Jadi saya mau menyampaikan dulu bahwa konsep resiliensi ini sebenarnya kalau dipahami sangat mudah, tapi dijalaninya susah. Jadi dia katanya mengukur kemampuan dari sistem kota bersama dengan penduduknya. Kemudian juga tugasnya adalah untuk memaintain keberlanjutan dari segala shocks and stress. Jadi ini cara sebenarnya bagaimana baik kota maupun bangunan dan lain-lain itu menghadapi yang namanya shocks and stress gitu ya. Kalau kita kena bencana misalnya, nah itu apa yang harus kita lakukan? Tidak hanya sebatas bencana alam, tapi bencana-bencana lain apa yang kita lakukan? Kemudian ketika kita menghadapi shocks dan stress,
bagaimana caranya kita beradaptasi secara positif gitu ya, dan terus melakukan yang namanya perubahan-perubahan ke depan. Nah, ini gambarannya di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat ada before, ada during ya, kalau untuk sisi luarnya ada before, during, and after. Itu di dalamnya ada preparedness, response, recovery, and mitigation. Jadi preparedness, kita udah siap nih kalau kita mau perang, kita udah siap senjatanya seperti apa, dan bagaimana kita merespons yang namanya bencana itu, dan melakukan yang namanya recovery. Ya, jadi kita ini titik dari apa namanya pembahasan resiliensi sebenarnya adalah recovery. Jadi dia bagaimana ketika dia jatuh dia balik lagi. Ya, recovery, dan kemudian ada mitigasinya. Nah, yang sangat disayangkan adalah di Indonesia, beberapa orang di Indonesia menganggap mitigasi itu ya bantuan sosial, ya, seperti sembako gitu ya, rumah-rumah darurat. Ini sangat disayangkan karena ternyata konsep resiliensi tidak hanya sebatas itu. Bagaimana dia bisa melakukan atau membuat sistem before, during, and after, dan 4 ini kemudian dilakukan secara continue gitu ya, terus menerus gitu. Dia udah tahu nih. Nah, misalnya saya kasih contoh di Jakarta, di salah satu kampung namanya Kampung Pulo. Di situ ada satu kampung yang dia udah tahu banjir nih. Setiap hujan curah hujan tinggi atau setiap ada banjir kiriman, dia tahu sekali gitu ya bahwa dia akan terdampak gitu. Tapi kenapa dia masih bertahan? Karena dia udah punya amunisinya. Dia tahu bagaimana caranya lenting tadi, recovery, dan dia bisa menghadapi bencana-bencana yang akan datang seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis bencana alam. Jadi kami membuat webinar ini bukan semata-mata karena ada pandemi gitu ya. Tidak, karena sebenarnya konsep resiliensi dan kota sehat itu harus dilihat sebagai sebuah pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya. Ternyata bencana alam itu banyak sekali ya, dari biologis, geofisika, hidrologi, meteorologi. Baru-baru ini di tahun 2018 saya membuat bersama teman-teman tim dari UI membuat buku tentang ketahanan risiko dan ketahanan kota gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ternyata kita bisa mengambil ide-ide riset dari sini ya. Jadi ketahanan kota, kemudian bencananya apa, dan kira-kira implikasinya apa gitu ya. Nah, ini juga ada bencana-bencana teknologis yang bisa kita lihat gitu ya dari segi dari beberapa aspek dan indikator yang ada di klasifikasi ini. Nah, kemudian kalau kita lihat data gitu, ini mungkin bukan data kota tapi data provinsi gitu ya, kecenderungan kebencanaan gitu ya, itu ada paling banyak di banjir, kemudian tanah longsor. Nah, ini kita perlu pahami bersama. Jadi bagaimana kita sebagai desainer dan planner mempersiapkan kota-kota kita untuk menghadapi bencana-bencana, tidak hanya yang paling dominan, tapi juga mempersiapkan semua kemungkinan bencana di Indonesia, karena bencana di Indonesia belum tentu sama dengan bencana-bencana yang ada di luar negara kita gitu. Nah, ini ada key message atau pesan-pesan sebenarnya yang mau disampaikan oleh WHO tentang pentingnya perencanaan kota untuk ketahanan dan kesehatan gitu ya. Untuk key message 1 dan 3 ini untuk para pembuat kebijakan ya, bagaimana mereka punya data yang relevan, kemudian punya common goals dan lain-lain. Kemudian untuk key message 4 dan sampai key message 6 ini untuk para praktisi di bidang arsitek perencanaan kota, bahwa memang perlu yang namanya mempromosikan konsep-konsep yang yang tadi saya bilang ya, ini tergantung paradigmanya ya, yang menurut kita efektif yang mana gitu ya, yang compact atau yang mix dan lain-lain ya. Ini tergantung gaya atau cara pendekatan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan di kota. Kemudian ini slide terakhir saya terkait dengan key points dan rekomendasi. Jadi perkembangan kota itu selalu dinamis, namun tidak boleh direncanakan sebatas eksidental gitu ya. Jadi saya teringat karena saya dulu dari Manado gitu ya, ada pergantian slogan gitu ya, ada
Kalau pada saat event event Bunaken sebagai salah satu destinasi dunia gitu ya, dia sebagai ekowisata gitu. Kemudian dia berubah lagi jadi ekoturism. Ya macam-macam itu, dan kemudian ada juga slogan Manado Kota Tinutuan gitu-gitu. Nah, itu perubahan-perubahan itu yang menurut saya sangat sebatas aksidental, dan ini tidak menjawab kebutuhan dari kota itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kota sehat dan resilient ini merupakan konsep yang komprehensif, bersifat interdisiplin ya, dan berorientasi pada keberlanjutan fisik dan komunitasnya. 3, sudah saatnya para pembuat kebijakan dan stakeholder ini melakukan yang namanya berkolaborasi ya. Ada yang disebut sebagai pentahelix development. Jadi semua baik universitas, kampus, industri, kemudian para pengambil atau pembuat kebijakan ini bekerja sama untuk menyusun strategi dan alternatif apa atau pendekatan apa atau paradigma mana yang paling efektif. Kemudian yang keempat adalah arsitek, urban planner, public health economist, dan profesi-profesi terkait ini sebenarnya didorong untuk berkontribusi dan berkolaborasi pada implementasi dan pencapaian visi dan misi. Meskipun yang tadi saya bilang bahwa nggak mudah ya, karena ada proses politik dan lain-lain. Sehingga tidak ada nada yang sumbang. Jadi kalau pembangunan kota itu diibaratkan ini Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Bapak Henrikus Andi Simamata selalu menulis dalam tulisan-tulisannya bahwa perencanaan dan pembangunan kota itu seperti orkestra gitu ya. Jadi kalau ada nada yang sumbang, nah itu bunyinya atau musiknya tidak bagus lagi ya gitu. Jadi perlu di seirama gitu dengan pendekatan-pendekatan yang disepakati gitu. Dan terakhir, para peneliti dan akademisi ini didorong untuk melakukan berbagai inovasi penelitian ya, untuk mengkaji desain dan perencanaan kira-kira seperti apa yang akan dikembangkan, bahkan menciptakan paradigma baru dalam kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik di bidang perencanaan dan perancangan kota-kota di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Daniel dan Pak Ihsan. Mungkin sekarang kita buka untuk diskusi bersama dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan bisa langsung di forum chat, nanti mungkin saya bacakan, dan nanti mungkin bisa langsung berdiskusi bareng ya Bapak Daniel dan Pak Ihsan. Oke, silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Oke, terima kasih dari Bapeda Aji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya off cam ya, soalnya lagi rapat juga dengan pihak legislatif. Saya tertarik ini, sekedar mengomentari saja. Kebetulan saya juga alumni ISTN yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin mengomentari saja bahwa memang satu khususnya untuk kota-kota di Indonesia ya pada umumnya itu rata-rata itu perencanaan itu tidak bisa mengembangi kecepatan pembangunan yang ada. Itu perlu digarisbawahi kalau menurut saya. Karena memang sebagai contoh kita nyusun rencana tata ruang wilayah gitu misalnya, itu juga pada kenyataannya begitu aturan mainnya itu disahkan gitu ya, karena ada proses politik tadi, itu di lapangan juga justru sudah berbeda gitu loh, seperti itu. Nah ini yang memang agak-agak tricky-nya dari perencanaan pembangunan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang yang tadi unplanned juga nggak unplanned juga gitu loh ya. Kita punya khususnya kalau di DKI Jakarta kita punya itu yang namanya dokumen perencanaan jangka panjang 25 tahun. Karena by the law kita memang diwajibkan untuk punya perencanaan jangka panjang 25 tahun, terusnya perencanaan jangka menengah
5 tahunan dan perencanaan tahunan gitu. Nah, namun demikian dalam proses perencanaannya itu memang kita ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertamanya itu politik. Nah, politiknya itu yang agak-agak ini, karena kan kita harus mengakomodir visi dan misi dari kepala daerah yang berganti setiap 5 tahun. Yang kedua, proses teknokratik yang dikerjakan oleh kita, oleh perangkat daerah atau dinas-dinas terkait. Selanjutnya itu ada proses partisipatif, kita mengundang masyarakat, sih ada proses bottom up dan top down ya, yang juga harus dipenuhi gitu, seperti itu. Jadi memang at the end of the day gitu, pas saat perencanaan itu kita harus mengakomodir beberapa masukan, karena dalam perencanaan pembangunan tahunan itu kita mau tidak mau harus berkolaborasi dengan DPRD, karena sebagai pihak legislatif itu bagian dari pemerintahan daerah. Jadi tidak bisa semuanya itu tergantung dengan pemerintah daerah saja, tapi pemerintahan daerah itu adalah merupakan kolaborasi keputusan antara eksekutif dan legislatif. Jadi saat pembahasan dengan DPRD itu juga tricky. Bahkan apa yang sudah direncanakan bisa jadi mungkin prioritasnya agak-agak berbeda, seperti itu. Jadi memang untuk perencanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya itu perencanaannya itu mungkin sudah benar gitu, udah mengakomodir semuanya. Cuman begitu saat mau implementasi atau lagi pembahasan dengan pihak legislatif, nah itulah yang ada tarik ulur dari sisi politis, seperti itu. Jadi beratnya memang di situ gitu, karena terus terang selama puluhan tahun saya di Pemprov DKI Jakarta, permasalahannya seperti itu gitu loh. Dan jika yang tadi, yang pembicara yang sebelumnya bahwa sebaiknya pedestrian oriented design gitu. Iya, memang seperti itu. Cuman masalahnya adalah struktur tata ruang di DKI Jakarta itu yang sudah terjadi itu udah lebih banyak private gitu, private sector. Jadi menginisiasi untuk atau mensosialisasikan dan mengajak para stakeholder dari private sector itu permasalahan tersendiri gitu, seperti itu. Bahkan yang tadi dibilang pengalihan KLB gitu ya, kompensasi KLB itu sebenarnya sudah dilakukan. Sebagai contoh, kompensasi KLB itu dipakai untuk pembangunan Semanggi itu, yang jembatan Semanggi yang baru. Juga dipakai untuk pembangunan jalur sepeda, seperti itu. Jadi kolaborasi itu sudah ada. Cuman memang yang jadi masalah adalah tadi kita susah bergeraknya karena memang kebetulan begitu saya berkecimpung di birokrasi, kondisinya udah seperti itu gitu loh. Udah terjadi pembiaran sejak puluhan tahun gitu loh, seperti itu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama juga, khususnya kalau kami di Pemprov juga butuh masukan dari akademis. Ini posisinya sudah terjadi loh gitu loh. Posisi sudah terjadi, mengajak para pemilik bangunan untuk membuka pagarnya saja itu effortnya lumayan berat gitu, seperti itu. Memang bisa kita menginikan sebuah regulasi. Namun demikian perlu diingat bahwa sebuah regulasi itu bisa di-PT-UN-kan jika tidak sesuai dengan aspirasi yang ada gitu. Jadi memang agak-agak tarik ulur gitu loh. Ini memang
seninya di situ kalau di birokrasi, antara memadukan semua isi kepala atau semua aspirasi yang ada di masyarakat gitu. Karena kan sebagai contoh aja nih, saya ambil contoh kebijakan pelarangan sepeda motor masa Kusni Tamben waktu itu ya pernah ada. Itu juga menuai pro dan kontra gitu dengan dengan premis bahwa itu tidak merakyat lah, tidak macam-macam. Jadi memang akhirnya regulasinya juga dibatalkan kembali gitu seperti itu. Ya, ini yang perlu kita ketahui bersama. Karena waktu saya sebelum masuk birokrasi, saya juga berpikiran, ya apa susahnya sih pemerintah ini? Bikin transportasi publik aja juga susah banget gitu, yang transportasi publik yang nyaman. Cuman memang ternyata begitu saya masuk di dalam, itu banyak obstacle-nya gitu, seperti itu. Ini sih hanya masukan saja buat memperkaya diskusi kita di siang ke sore. Itu aja. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak Aji dari Bapeda DKI Jakarta. Mungkin ada lagi, dari Pak Octavianus dari Unpad. Dipersilakan Pak. Ya, selamat sore. Bisa dengar suara? Dengar Pak, selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih kesempatannya. Mungkin ini pertanyaan ya. Yang pertama untuk Pak panelis yang pertama. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama, lupa. Berangkat dari pengalaman Bapak sebagai praktisi arsitek ya, juga terlibatan dalam penyusunan regulasi terkait tata bangunan. Yang disampaikan tadi menarik sebenarnya dan memang patut kita diapresiasi. Cuma bagi kami di daerah ada sebenarnya problem ya Pak. Jadi manakala seorang arsitek mendapatkan tugas untuk merencanakan atau merancang satu bangunan objek arsitektural, tidak mungkin seperti di DKI yang regulasinya sudah begitu konkret ya, terutama di level RDTR dan peraturan zonasi yang lengkap dan mandatori. Tapi di daerah masih belum tersedia ya, ada kondisi ketidaktersediaan regulasi yang seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya ke Bapak, sepanjang pengalaman Bapak manakala berhadapan dengan case seperti ini, bagaimana seorang arsitek menyikapi katakanlah belum adanya regulasi yang mendetil terkait aspek tata bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, dalam mewujudkan karya desainnya sedemikian hingga resiko dampak yang negatif terhadap lingkungan yang disampaikan tadi itu bisa dihindari. Kira-kira tipsnya seperti apa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa regulasi itu tidak statis, niscaya berubah secara periodik. Dari pengalaman Bapak mungkin terlibat sebagai perumus regulasi, sejauh mana sebenarnya atau apa faktor-faktor sebenarnya yang mendorong regulasi itu harus dirubah atau diupdate? Dan mungkin pertanyaan kritisnya, dari pengalaman Bapak juga, ada kira semacam tren ya, arah perubahan, khususnya kalau kita berarti pada intensitas pemanfaatan ruang, jika diperhadapkan dengan paradigma global, pertambahan populasi, kemudian migrasi penduduk dari desa ke kota, maka secara teoritis mungkin kita bisa mengatakan bahwa intensitas pemanfaatan ruang kota cenderung akan makin meningkat, sehingga rasio-rasio penting yang ada dalam regulasi seperti KLB, KDB cenderung akan naik, akan makin besar. Seperti itu, karena memang juga ada paradigma compact city, kemudian TOD dan seterusnya yang menjadi visi sebenarnya kota masa depan itu akan seperti apa. Apakah memang seperti itu? Mungkin sharing dari Bapak
maaf tadi namanya lupa, bisa membagi pengalamannya. Untuk panelis kedua, selamat ketemu lagi Daniel. Ya, halo. Ya, saya sebenarnya tertarik dengan pengantar yang mencoba mengangkat dua sisi paradigma think globally, act locally, dan sebaliknya. Menarik ya sebenarnya, tetapi kalau dari perspektif saya barangkali tidak perlu diperlawankan. Jadi malah orang nanti jadi bingung sebenarnya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita akan bertindak pada satu lokus yang spesifik dengan problematikanya sendiri, tetapi kita sadar bahwa tindakan kita itu sedikit banyak akan memberikan dampak secara global. Paradigmanya sebenarnya kalau menurut saya sederhana itu, jadi tidak perlu diperlawankan antara dua konteks itu. Walaupun kalau secara akademis mungkin bolehlah jadi diskursus kita, tapi untuk masyarakat publik mungkin malah menjadi membingungkan. Itu cuma pendapat saja, Daniel. Yang kedua soal isu atau paradigma healthy and resiliency ya. Jadi sebenarnya ini serupa tapi tak sama dengan paradigma disaster risk management. Apalagi pendekatan kiatnya itu berangkat dari siklus ya, sebelum, saat, dan sesudah terjadinya suatu ancaman atau hazard. Nah, problem sebenarnya adalah dalam disaster risk management itu implementasinya lebih jelas bahwa dia akan asosiatif dengan tipe bencana tertentu. Sementara konsep healthy dan resilience ini sepertinya sangat normatif dan menjadi tanda tanya besar kenapa hanya dipadankan dengan problem kesehatan dalam tanda petik. Bagaimana dengan tipikal ancaman yang lain yang bukan terkait dengan ancaman berupa penyakit. Nah itu mungkin boleh highlight lagi, dielaborasi lagi oleh Daniel. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Daniel dan Pak Ihsan. Silakan. Ini saya dulu, Pak Ihsan dulu silakan Pak. Oke, saya dulu ya. Mungkin tadi yang pertama dari Pak Aji ya di Bawah. Memang ini ya kesulitan dari perencanaan itu dalam mengimbangi dari kecepatan pengembangan. Ya memang Pak, saya juga tahu sendiri bahwa kalau kita membuat regulasi itu memang kadang kita itu dalam tanda kutip itu dituntut untuk bisa melihat ke masa depan memang. Kadang tuh seperti itu. Kayak kita bikin regulasi apa, kita nggak cuman harus mikir bahwa kalau kita misalkan ya kalau motor tidak boleh lewat di Jalan Sudirman Tamrin, maka Jalan Sudirman Tamrin akan lebih tidak macet gitu. Nah, kita memang dalam menyusun regulasi itu nggak boleh cuman berfokus kepada aspek yang itu saja, tapi kita juga kadang tuh dituntut untuk memprediksi dampak-dampak side effect-nya. Jadi kayak justru dampak sampingannya itu kita harus dituntut bisa memprediksi itu. Nah, memang itu kadang kepekaan itu yang kita perlukan dalam menyusun regulasi. Jadi tidak, dan juga kayak mungkin kaitannya dengan yang pertanyaan yang berikutnya dari Pak Octavianus tadi ya. Apa indikasinya regulasi itu harus diupdate. Nah, sebetulnya regulasi itu kan disusun untuk mencapai suatu tujuan tadi ya. Jadi kita punya goals, visi kita seperti apa, sekarang kondisinya seperti apa, karena ada perbedaan itu maka kita buat regulasi. Nah, indikasinya regulasi itu harus update itu sebetulnya bahwa ya kita udah berjalan berapa lama tapi ini kok masih nggak ada pergerakan ke arah yang lebih bagus nih. Nah, berarti itu sudah tandanya kita harus mengupdate. Karena dalam kita menyusun regulasi itu ya, kadang kita tuh memang harus menemukan balance-nya. Kadang kalau kita terlalu longgar, itu tuh tujuannya tidak akan tercapai. Tapi kadang kalau kita terlalu ketat, itu tuh juga
mungkin masyarakat itu mendingan melanggar lalu membayar sanksi daripada dia akan mengikuti aturan. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga tuh. Kita harus bisa menemukan balance-nya itu tadi. Lalu tadi dari Pak Octavianus juga ada pertanyaan, jadi apabila belum ada regulasi, bagaimana arsitek kita seharusnya menyikapinya? Nah, memang kalau memang tidak ada regulasi, ya kadang nggak bisa disalahkan juga ya Pak ya, kalau ya namanya orang nggak tahu itu, apa ya, kalau kata ibu saya tuh kalau orang nggak tahu itu berani mati gitu ya, emang nggak tahu gitu kan. Nah, untuk menyikapi ini sebetulnya saya melihat peran penting dari IAI Pak di daerah. Jadi IAI itu kan memang salah satu tugasnya itu adalah harus memberikan edukasi ya kepada para arsitek-arsitek lah, pada anggota-anggotanya. Nah, jadi peran dari asosiasi seperti itu yang sebetulnya saya berharapnya kalau misalkan di daerah belum ada regulasi, IAI itu bisa berperan lebih banyak tuh dalam memberikan pemahaman kepada para arsitek bahwa kamu tuh kalau mendesain itu nggak boleh lupa bahwa ada aspek-aspek lingkungan yang harus kamu perhatikan, ada aspek-aspek kesehatan yang kamu perhatikan, nah seperti itu. Lalu mungkin yang terakhir tadi, masalah KDB, KLB itu akan selalu naik. Ya memang Pak, itu memang mungkin akan selalu naik ya, tapi bukan berarti nanti akan semua bangunan itu 100 lantai gitu, mungkin juga enggak Pak. Soalnya kalau kita misalkan lihat di Tokyo itu ya, Tokyo itu dia sangat padat, tapi dominasinya itu justru bangunan-bangunan yang misalkan antara 4 sampai 6 lantai seperti itu. Nah, di RDTR Jakarta yang baru ini sebetulnya kita sepertinya sudah mulai mengarah ke sana tuh. Jadi perumahan-perumahan itu diperbolehkan semua untuk 4 lantai, lalu kita mendukung untuk adanya rumah-rumah yang istilahnya multi family homes gitu ya. Itu tuh ingin coba didorong tuh Pak. Meskipun mungkin kita sebagai pemerintah tuh nggak boleh lupa juga bahwa dengan meningkatnya jumlah orang yang tinggal dan lain-lain itu, sarana prasarananya juga harus selalu ditingkatkan seperti itu ya. Jadi kayak transportasi publik, lalu juga layanan-layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain itu memang harus ditingkatkan juga Pak, seiring dengan meningkatnya dari intensitas pemanfaatan lahan tadi itu. Mungkin itu, kalau misalkan nanti ada lanjutan, boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Daniel, melanjut langsung Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Nova. Saya mau menanggapi dulu pertanyaan dari Pak Andika Aji. Salam kenal Pak, berarti alumni ISTN ya. Oke, untuk tadi kata unplanned tadi saya sudah jelaskan gitu ya di awal bahwa memang kalau kita cari sinonim ya, persamaan katanya itu bukan berarti bahwa tidak ada rencana ya, tapi ada beberapa kata yang kemudian bisa disampaikan seperti unexpected ya. Jadi dia punya rencana tapi yang terbangun justru di luar ekspektasinya gitu ya, yang pertama. Kemudian perencanaan itu tidak bisa mengejar pembangunan kota. Ya benar, karena yang perlu kita garis bawahi adalah kalau di dinas-dinas maupun di kementerian itu khususnya di bidang tata ruang itu yang dilihat jangan hanya perencanaannya saja gitu ya, tapi di dinas-dinas maupun kementerian ada juga yang namanya divisi penertiban dan pengendalian tata ruang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, karena sebelum pelanggaran itu habis gitu ya, sebelum pelanggaran itu habis, maka ya tadi ya perkembangannya sudah pesat gitu ya, tapi masalah-masalah atau pelanggarannya belum diselesaikan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jadi seperti kita mau menuju ke suatu tempat dengan jarak tertentu, dengan waktu tertentu, tetapi banyak ini ya, tadi ya seperti Pak Andika bilang ada obstacle karena ya dari segi kebijakan, kemudian ada konflik dan lain-lain gitu ya. Belum lagi kalau kita harus melihat kepentingan-kepentingan nih di dalam tata ruang gitu ya.
Kemudian saya teringat, saya lupa nama dari penulis buku dari ITB yang menulis tentang bagaimana lahan-lahan Indonesia diprivatisasi gitu ya. Itu judulnya kalau nggak salah privatisasi lahan di Indonesia. Jadi karena ini dasar dari seluruh permasalahan tata ruang di Indonesia itu bisa jadi adalah permasalahan dasar juga gitu ya. Kenapa kita permasalahan itu sangat kompleks dan sangat komprehensif. Kemudian menanggapi dari NER Oti ini, saya di kampus manggilnya, kalau di Manado kami memanggil dosen laki-laki itu mener gitu ya. NER Oti, terima kasih atas tanggapannya gitu ya. Terkait ya paradigma ini memang sebuah diskusi yang sangat membingungkan ya, apalagi kalau kita di dunia akademisi gitu ya, membingungkan. Tapi sebenarnya kalau kita mau kritisi bersama itu ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kalau kita bicara soal kajian-kajian yang sifatnya implikatif gitu ya. Kalau implikatif kan udah jelas ya goalnya, tujuannya, apa yang mau dicapai, apa yang mau disasar gitu ya. Nah ini sifatnya implikatif ya. Kemudian kalau kita bicara apalagi kalau kita bikin penelitian gitu ya, ada juga yang sifatnya debatable atau diskusi gitu ya. Nah ini yang yang biasanya kita lakukan di dunia akademisi karena ada banyak pertimbangan ya, ada banyak pendekatan yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan atau melakukan solusi-solusi praktis gitu ya di dunia perencanaan dan pembangunan kota. Kemudian kenapa hanya dikaitkan resiliensi ini hanya dikaitkan dengan kesehatan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya mau highlight lagi bahwa kesehatan kota itu tidak hanya sebatas kena penyakit ya. Kalau dia sakit kemudian kita bilang bahwa kota itu tidak sehat. Tapi sekali lagi bahwa dari segi kurangnya standar infrastruktur baik fisik maupun non fisik, kemudian kaitannya dengan sosial, kemudian jobless ya ataunya lack of access terhadap masyarakat yang butuh pekerjaan dan lain-lain, itu bisa dikategorikan sebagai suatu bencana yang tidak kita sadari. Itu seharusnya memang kita perlu ada mitigasinya juga gitu, tidak hanya mitigasi terhadap penyakit dan bencana-bencana alam ya. Seperti yang saya juga sudah jelaskan tadi, ada beberapa klasifikasi bencana sebenarnya yang perlu kita kritisi bersama. Itu dari saya, terima kasih. Baik, mungkin melanjutkan sedikit lagi ya teman-teman peserta webinar. Pertanyaan dari Pujianto, hal apa yang paling fatal sehingga permasalahan lingkungan bisa terjadi dalam penerapan ruang wilayah? Kemudian yang satu lagi atas nama Rizal, ingin bertanya kepada Pak Ihsan, mohon izin bertanya kepada 6 titik TOD yang berada di wilayah Jakarta. Menurut Bapak, plus minusnya apa saja? Dan masukan untuk kota DKI yang Jakarta terkait dengan TOD sudah ada, apakah sudah cukup atau belum, Pak? Terima kasih. Dipersilakan mungkin Pak Ihsan dan Pak Daniel mungkin bisa menanggapi untuk dari pertanyaan Pujianto dan Rizal. Oke, mungkin saya jawab yang dari Pak Rizal ya. Jadi untuk TOD di Jakarta, Pak, memang ini masih ya bisa dibilang awal-awal dari kita mengembangkan TOD itu ya. Nah, ini sekarang ini memang mungkin bisa dibilang belum sepenuhnya transit oriented development ya. Kalau orang bilang tuh masih istilahnya TAD ya, transit adjacent development. Jadi belum berorientasi transit, tapi baru pengembangan di sekitar titik-titik transit seperti itu aja ya. Nah, masukan saya itu adalah yang pertama, jadi gini Pak, kalau saya dengar itu adalah datanya itu di Jakarta itu sekarang penduduknya berkurang. Jadi anak-anak muda itu beli rumahnya di pinggiran-pinggiran kota, lalu yang di tengah-tengah kota ini udah populasinya itu menua dan mungkin juga ini ya. Nah ini menyebabkan penduduk kota itu berkurang. Katanya tuh sekarang datanya itu populasi kota Jakarta tuh udah berkurang tuh. Indikatornya itu adalah katanya sekarang sekolah-sekolah itu mulai kekurangan murid, katanya tuh kayak gitu ya. Karena memang yang pasangan-pasangan muda itu pada pindah ke pinggiran-pinggiran semua. Nah, menurut saya PR
PR besarnya dari TOD di Jakarta itu adalah gimana caranya orang-orang itu bisa meminimalisir commuting itu ya. Jadi apa, saya tuh kalau berangkat kerja itu bisa hampir 2 jam gitu kan. Nah itu mungkin, gimana caranya mengurangi jumlah orang-orang yang harus setiap hari itu melakukan perjalanan 2 jam ke sana, 2 jam lagi balik gitu, dengan, pengembangan TOD ini. Jadi satu mungkin adalah kita perlu mereview apa ya, kita perlu mendukung lah bukan review, kita perlu mendukung pengembangan, mixed use. Jadi menyediakan hunian-hunian baru terutama untuk yang target pasarnya itu yang pasangan-pasangan muda tadi ya, dan juga misalkan yang kelas menengah ke bawah itu, sehingga, eee, tidak perlu commuting lagi nih, Pak. Jadi sebetulnya itu. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Daniel bisa menanggapi pertanyaan yang kedua, Pak Daniel? Ya, terima kasih Bu Nafa. Jadi pertanyaan Pak Bujianto ini, hal apa yang paling fatal sehingga permasalahan lingkungan bisa terjadi dalam penerapan tata ruang wilayah? Jadi yang saya mau jawab adalah, pertama, orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia ya, manusia itu sebenarnya yang paling ditakuti adalah dia kehilangan nyawanya, ya kan? Meninggal gitu ya, bahasa itunya. Nah, dalam perencanaan resiliensi, kemudian manajemen bencana, itu sebenarnya ada 3 skala. Yang pertama skala kerusakan, ya kan, yang biasanya diukur skala kerusakan, kemudian jumlah orang meninggal gitu ya, dan satu lagi saya lupa gitu ya. Tapi ada jumlah orang meninggal. Jadi sebenarnya urgensi dari kenapa kita harus menerapkan tata ruang wilayah, karena ada manusianya nih, ada penduduk. Jadi jangan hanya melihat bahwa kota itu bangunannya saja, tapi orang-orangnya tidak disistemkan gitu, tidak di-manage sedemikian rupa sehingga terjadi mismatch ya antara bangunan ya tadi yang kita bahas ya, antara perencanaan dan desain ini. Karena kita lupa ternyata si usernya ini adalah manusia gitu ya. Ya, seperti itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya rasa luar biasa sekali ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua mengenai webinar hari ini, cakupan dari peraturan atau regulasi, kemudian terkait dengan pengembangan pengawasan perkotaan juga. Mungkin untuk sesi tanya jawab, sebentar saya cek kembali. Oh, sudah tidak ada. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu semua untuk diskusi sudah dengan sore hari. Ya, ada yang mau bertanya kembali? Mungkin satu pertanyaan atau tidak ada? Bisa raise hand. Baik, jika tidak ada, mungkin untuk diskusi hari ini dengan panelis sudah cukup. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke panitia untuk mungkin ada sedikit video profil dari ISTN dan dilanjutkan nanti kembali oleh ke pembawa acara. Oke, kami persilakan kepada panitia.
Mungkin lanjut aja Bu Nova, karena ada gangguan juga itu. Baik, mungkin karena ada sedikit gangguan teknis, Bapak Ibu, mohon maaf terkendala dengan suaranya juga. Untuk waktu dipersilakan kembali, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan kepada Rifki dan Adila. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Moderator, Bu Nova, dan juga para pembicara, Bapak Isa dan juga Bapak Daniel. Ya, dan saat ini kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum itu kita bisa foto bareng, boleh? Untuk yang bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman bisa menyalakan kameranya. Ya, karena ini ada 3 slide, jadi saya bantu untuk untuk screenshot 3 kali ya Bapak Ibu. Ini screenshot pertama, senyum. Saya bantu Pak Daniel. Ya, screenshot kedua. Kemudian ketiga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Diinformasikan bahwa sertifikat dan materi webinar bisa diakses dan dapat diunduh pada link Google Drive yang akan kami lampirkan di kolom chat di bawah ini. Dan bagi para peserta, Ibu dan Bapak, yang sertifikatnya belum terlampir, bisa request di email webinar.arsitekturisn@gmail.com. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkontribusi pada kegiatan hari ini. Kami izin undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sore, terima kasih semua, Bapak Ibu semua. Jadi sertifikatnya bisa kita email ya. Terima kasih. Oke, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cisintina, Alumni Cirina, Ciamanda. Aku Ima, Bu Ima, Bu Leli, Nelsoni, makasih. Jinlit ya. Iya. Ya. Izin